pertama saya akan menjelaskan judul yang pertama, yaitu kuman keripik kulit mangga. Mangga adalah salah satu jenis buah yang populer di Indonesia. Rasa buah yang manis membuat buah ini menjadi primadona dan disukai oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia. Akan tetapi, kebanyakan dari masyarakat hanya mengkonsumsi daging buahnya saja dan membuang kulit mangga seusai mengupasnya. Rumusan masalah yang akan kami pecahkan adalah bagaimana membuat inovasi kulit mangga menjadi cemilan yang enak dan kaya manfaat. Apa saja kandungan kulit mangga sehingga dapat digunakan untuk membuat inovasi pangan dari kulit mangga. Bagaimana cara membuat inovasi kulit mangga crispy. Bagaimana menciptakan peluang usaha dari pembuatan kuman crispy. Tujuan dari program ini adalah memberikan pengetahuan dan pengenalan kepada masyarakat bahwa kulit mangga dapat diolah menjadi cemilan yang enak dan kaya manfaat, mengenalkan kepada masyarakat tentang apa saja kandungan kulit mangga, menumbuhkan jiwa kewirausahaan di kalangan mahasiswa untuk mendorong terciptanya wirausaha baru dengan memanfaatkan hasil limbah kulit mangga, berorientasi pada profit sebagai layaknya wirausaha. Luaran yang diharapkan dalam program ini adalah dihasilkannya produk cemilan kuman crispy yang sehat dan kaya manfaat, terciptanya peluang usaha mandiri yang bergerak di sektor industri rumah tangga, meningkatkan karya kreativitas inovasi mahasiswa dalam rangka bereksperimen dan menemukan hasil karya yang bermanfaat dan tepat guna. Kegunaan dari program ini adalah meningkatkan inovasi mahasiswa dalam menemukan hasil karya yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang usaha, untuk meningkatkan kreativitas penalaran pada pengembangan ilmu teknologi pangan, menciptakan cemilan bagi masyarakat dan dapat dijadikan sebagai referensi di masyarakat untuk membuka peluang usaha. Keunggulan dari kuman crispy ini, bahan baku mudah didapat dari penjual jus dengan harga yang relatif murah. Kulit mangga mengandung antihelmintik yang dapat membantu mencegah penyakit. Cacing dan sangat ampuh untuk membunuh kuman dan bakteri dalam perut. Kuman crispy merupakan cemilan yang murah harganya dan sangat terjangkau serta memiliki cita rasa yang khas. Baiklah, proses pengolahannya ini dengan cuci bersih kulit mangga, kemudian potong persegi panjang dan masukkan ke dalam baskom berisi air. Haluskan bawang putih dan garam. Masukkan ke dalam baskom yang berisi kulit mangga dan air. Rendam 20 menit kulit mangga bersama air dan bumbu. Panaskan minyak goreng. Goreng kulit mangga hingga kering. Siapkan perasa, keju, coklat, balado, dan lada hitam pada toples yang berbeda. Setelah kulit mangga dingin, masukkan pada toples yang sudah berisi bahan perasa. Campur kulit mangga dan bahan perasa dengan menggoyang-goyangkan toples hingga bahan perasa menempel agak tebal. Kemas kulit mangga yang sudah dicampur perasa dalam plastik. Kulit mangga crispy siap disajikan. Donat tahu nanu-nanu, subjudul 2. Tahu adalah makanan sejenis lauk yang sudah tidak asing lagi di masyarakat. Selain harganya terjangkau dan mudah didapatkan, terdapat pula kandungan protein nabati serta karbohidrat yang cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi tubuh sebagai hasil olahan kacang kedelai. Tahu merupakan makanan andalan untuk perbaikan gizi karena tahu mempunyai mutu protein nabati terbaik, dan tahu mempunyai komposisi asam amino paling lengkap dan diyakini memiliki daya cerna yang tinggi sebesar 85-98%. Dalam tahu terdapat berbagai macam kandungan gizi seperti protein, lemak, karbohidrat, kalori, dan mineral fosfor. Vitamin B kompleks seperti tiamin
riboflavin, vitamin E, vitamin B12, kalium dan kalsium yang kandungannya sekitar 80%. Asam lemak tak jenuh pada tahu tidak banyak mengandung kolesterol sehingga sangat aman bagi kesehatan jantung, bahkan karena mengandung hidrat, arang, dan kalorinya yang rendah. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam kegiatan ini adalah bagaimana memanfaatkan tahu menjadi satu produk ekonomi yang inovatif, bagaimana menciptakan peluang usaha dari donat tahu. Tujuan program yang hendak dicapai adalah: pertama, menambah nilai ekonomi produk olahan tahu, lalu memberikan pengetahuan dan pengenalan pada masyarakat bahwa tahu dapat diolah menjadi makanan ringan, yaitu donat yang inovatif, lalu membuka peluang usaha donat tahu. Luaran yang diharapkan dalam kegiatan ini yaitu produk olahan tahu menjadi donat tahu, membuka usaha pemasaran dan penjualan donat tahu. Kegunaan kegiatan ini adalah meningkatkan pola kreasi yang inovatif pada mahasiswa dalam menemukan hasil karya yang bermanfaat sekaligus sebagai peluang usaha. Kedua, untuk meningkatkan kreativitas dan pengetahuan pada pengembangan ragam pangan. Lalu yang terakhir, memperkenalkan pada masyarakat agar dapat memanfaatkan tahu untuk diolah menjadi produk makanan ringan yang menyehatkan dan bergizi. Prospek pengembangan donat tahu sebagai makanan ringan. Di balik kelezatannya, tahu menyimpan khasiat medis. Sebuah studi oleh tim medis dari Kanada membuktikan bahwa tahu dapat menurunkan kolesterol jahat dalam tubuh. Studi yang dipublikasikan di American Journal of Clinical Nutrition dilakukan pada 55 orang lelaki dan perempuan usia setengah baya yang mengidap kolesterol tinggi. Setelah mengikuti diet sehat, partisan tersebut diikutkan pada pola makan beragam, mulai dari kacang almond, tahu, sayuran mentah, dan jenis makanan. Setelah setahun, kolesterol mereka diukur. Hasilnya, mereka yang mengonsumsi tahu mengalami penurunan kolesterol lebih besar dibandingkan kelompok pengonsumsi makanan lain. Penurunan ini dapat mencapai 10-20%. Cara membuat tahu. Pertama, tahu yang sudah disiapkan terlebih dahulu dicuci dengan air mengalir sampai benar-benar bersih. Setelah tahu bersih, segera dilumatkan menggunakan blender sampai halus. Siapkan tempat adonan kocok butir telur dengan sendok saja. Lalu masukkan semua bahan diantaranya gula pasir, garam, susu cair, mentega cair, garam, baking powder, terigu, termasuk tahu tersebut, lalu aduk secara rata. Setelah itu, kita campurkan ragi di dalam air, lalu aduk rata dan masukkan dalam adonan. Setelah itu, uleni hingga kalis dan diamkan dalam wadah tertutup sekitar 20 menit hingga adonan kelihatan mengembang. Ambil adonan 1 sendok makan dan masing-masing isikan selai nanas, selai tomat, selai stroberi, lalu disimpan di wadah yang telah ditaburi terigu agar adonannya tidak lengket. Lakukan hingga adonan habis dan diamkan 20 menit hingga bulatan adonannya kelihatan mengembang. Sambil menunggu adonan tadi mengembang, segera panaskan wajan cetakan donat kurang lebih 5 menit dengan sedikit mengoleskan mentega cair menggunakan kuas kue. Setelah cukup panas, masukkan adonan 3/4 ke lubang cetakan yang ada pada wajan cetakan donat tersebut, lalu tutup. Gunakan dengan api kompor yang kecil agar donat tidak hangus. Lalu, setelah setengah matang, taburi masing-masing donat menurut 3 jenis selai yang diisikan tadi. Di antaranya selai stroberi, selai tomat, dan selai nanas. Untuk donat yang berisi selai nanas, taburi dengan parutan keju secukupnya. Dan untuk donat yang berisi selai tomat, taburi dengan gula halus secukupnya. Lalu untuk donat yang berisi selai stroberi, taburi dengan coklat meses series. Lalu tutup kembali cetakan donat tersebut. Setelah matang kekuningan, angkat dan sajikan ke dalam tempat saji atau nampan. Nama saya Dimas Rivaldi, saya dari kelompok 14 akan menjelaskan tentang es krim bayam.
Bayam biasanya dimanfaatkan daunnya. Biasanya digunakan untuk keripik ataupun dijadikan sebagai bahan sayuran. Namun saat ini ada cara lain yang lebih baik dan banyak diminati oleh masyarakat, yaitu dengan cara es krim. Bayam banyak mengandung vitamin A dan zat besi sehingga baik untuk dikonsumsi, meskipun berubah dalam bentuk es krim. Dalam proses pembuatannya, es krim bayam ini memerlukan tambahan bahan lain seperti susu dan susu kental manis. Hal ini untuk mencampur rasa bayamnya agar menjadi lebih enak. Dan dalam proses pembuatannya dibutuhkan waktu pemeraman agar dapat membentuk es krim yang dengan baik, sehingga dapat dipasarkan sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat. Dalam pemasarannya kami akan menggunakan merek yang akan kami buat sendiri sehingga masyarakat lebih tertarik untuk membelinya. Talas. Subjudul keempat. Tumbuhan talas adalah jenis tanaman pangan yang termasuk ke dalam suku Araceae atau talas-talasan. Ya. Tumbuhan talas berupa herba dengan perawakan tegak yang biasanya memiliki tinggi lebih dari 5 cm, yang terdiri dari batang dan daun, sedangkan umbinya berada di dalam tanah. Tumbuhan ini memiliki umbi yang beratnya bisa mencapai 4 kg atau lebih. Di Indonesia sendiri, talas hampir bisa dijumpai di seluruh bagian Indonesia, yang tersebar mulai dari tepi pantai sampai pegunungan di atas 1000 meter di atas permukaan laut. Rumusan masalah. Dari latar belakang di atas, rumusan masalah yang dapat diambil adalah sebagai berikut. Bagaimana meningkatkan nilai umbi talas agar menjadi makan olahan yang menarik. Kedua, bagaimana membuat inovasi makanan dodol. Yang ketiga, bagaimana peluang pemasaran bisnis kuliner dodol talas. Manfaat dari usaha dodol talas ini adalah: pertama, membangun jiwa wirausaha bagi mahasiswa sehingga dapat melihat peluang dan memanfaatkannya menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis. Yang kedua, memanfaatkan talas sehingga memiliki nilai jual yang tinggi. Yang ketiga, membuka peluang usaha bagi masyarakat yang ingin menciptakan lapangan kerja. Peluang usaha dalam pembuatan dodol talas ini terbuka lebar di pasaran. Ada beberapa hal yang bisa membuat dodol talas ini mampu diterima oleh pasar. Di antaranya, masyarakat yang tertarik dan mengonsumsi dodol talas ini. Yang kedua, bahan dasar pembuatan dodol talas ini sangat mudah sekali didapatkan, sehingga membuat peluang pada siapa saja yang membuka usaha dodol talas ini. Tahap persiapan peralatan yang harus dipersiapkan untuk mengolah dodol talas adalah mesin pemarut untuk memarut talas, saringan, wajan, pisau, spatula, dan cetakan untuk membentuk dodol. Persiapan bahan baku utama untuk membuat dodol talas ini adalah umbi talas, gula merah, dan perisa makanan. Semua bahan ini mudah didapatkan di pasaran serta harganya pun terjangkau. Umbi talas juga bukan merupakan tanaman musiman, sehingga bisa didapatkan kapan saja. Evaluasi akan dimulai untuk pengecekan persiapan apa saja yang masih belum optimal, sehingga akan meminimalkan risiko pada saat proses produksi. Tahap promosi. Adapun untuk pengenalan produk ini kepada masyarakat, kami awali di lingkungan kampus universitas, yaitu dengan memberi sampel produk dodol talas kepada mahasiswa di sekitar kampus. Selanjutnya, kami akan menitipkan produk ini di kantin-kantin sekitar kampus. Kami juga akan menawarkan produk ini kepada konsumen-konsumen yang ditemui oleh kami selaku pelaku usaha dimanapun berada atau di dekat tempat produksi. Produk ini juga akan dipublikasikan menggunakan leaflet bahwa kami menerima pesanan, memasang iklan produk di koran wilayah setempat, penyebaran brosur ke masyarakat luas, dan informasi dari mulut ke mulut. Selanjutnya, subjudul kelima, sampo sabe, sampo biji pepaya. Sampo biji pepaya ini akan banyak diminati oleh masyarakat karena bahan dasarnya yang unik dan belum pernah ada di pasaran. Selain itu, khasiat dari biji buah pepaya yang dapat mencegah rambut beruban dan juga dapat membuat rambut berkilau. Sampo biji pepaya ini harga yang relatif terjangkau.
Dengan demikian, meningkatnya kreativitas penggunaan limbah biji pepaya dapat meningkatkan hasil produktivitas masyarakat. Adapun kegunaan dari program yang dimaksud adalah melatih kreativitas mahasiswa dalam menciptakan inovasi pengolahan alam atau hasil pertanian menjadi suatu karya yang bermanfaat, membantu mempromosikan biji pepaya serta olahannya yang sangat minim diketahui masyarakat, terutama oleh kaum muda, memberikan produk inovatif dan alternatif baru kepada masyarakat yang berbahan baku biji pepaya menjadi sampo alami yang digemari semua golongan masyarakat. Keunggulan peluang usaha sampo sabe, biji pepaya yang mudah didapat dari masyarakat lokal ataupun pedagang pepaya dengan harga yang relatif murah. Manfaat biji pepaya yang sangat banyak bagi kesehatan rambut, sehingga penting untuk dikembangkan. Konsep produksi sampo biji pepaya, aromaterapi dan multiguna serta terjangkau menciptakan produk inovasi terbaru, bermutu tinggi, aromaterapi yang menenangkan, kaya, bermanfaat dan terjangkau. Permintaan produk sampo yang selalu meningkat. Keterkaitan dengan produk lain termasuk pengolahan bahan baku. Perolehan produk biji pepaya yang berkualitas sangat mudah didapat karena banyak masyarakat pedagang yang mempunyai stok biji pepaya yang melimpah. Tahap promosi. Setelah melakukan kegiatan promosi, selanjutnya kami akan melakukan proses pemasaran produk. Produk sampo yang kami produksi akan dipasarkan melalui kegiatan bajak produk di berbagai event di wilayah Pajus atau Pajak Usu. Selain itu, kami akan menitipkan produk yang kami produksi melalui bursa mahasiswa ataupun koperasi. Selain itu, kami akan menitipkan produk kami di salon. Evaluasi. Apabila program ini sudah berjalan 1 bulan, kami dihitung laba rugi di bulan pertama produksi. Kegiatan ini akan berlangsung sampai 4 bulan yang merupakan waktu pencapaian program. Akan diketahui apakah produk ini banyak peminatnya atau sedikit peminatnya. Tahap evaluasi mencakup 2 aspek target evaluasi, yaitu dalam sistem produksi dan pemasaran. Evaluasi produksi dilakukan untuk menghasilkan produk dengan penerimaan konsumen yang optimal. Evaluasi produksi dilakukan setiap 8 menjelang masa produksi. Sedangkan evaluasi pemasaran dilakukan untuk mengetahui tercapai tidaknya target-target penjualan yang telah berlangsung dan kemudian diperbarui kembali untuk menjadi lebih baik lagi. Teh gareng. Asam urat merupakan hasil akhir katabolisme purin dalam tubuh yang tidak memiliki fungsi fisiologis sehingga dianggap sebagai produk buangan. Pada kondisi normal, kadar asam urat dalam darah adalah 3-7 mg per 100 ml pada pria dan 2,5-6 mg atau 100 ml pada wanita. Pada kondisi patofisiologis dapat terjadi peningkatan kadar asam urat dalam darah melewati batas normal yang disebut hiperurisemia, yang dapat menyebabkan akumulasi kristal urat pada persendian sehingga menimbulkan rasa sakit atau nyeri yang dikenal dengan istilah gout. Asam urat dapat disembuhkan dengan daun kersen yang mempunyai kandungan alami yang menyehatkan tubuh dan mencegah timbulnya penyakit yang akan mengganggu tubuh. Daun kersen merupakan tumbuhan yang cukup subur yang ada di Indonesia, tetapi banyak orang yang tidak mengetahui bahwa daun kersen dapat menurunkan asam urat. Daun kersen memiliki senyawa flavonoid yang di dalamnya terdapat zat biflavan. Flavan dan flavanon memiliki zat antioksida dan antiinflamasi yang dapat mengurangi peradangan. Memiliki kandungan zat antiseptik yang kuat melindungi luka dan peradangan, mengandung zat kaloid, tanin, dan saponin yang cukup tinggi yang mampu menurunkan asam urat.
rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang sudah kami buat. Diperoleh rumusan masalah sebagai berikut. Pertama, apakah teh kering dapat bermanfaat bagi masyarakat? Yang kedua, apakah teh kering benar-benar dapat menyembuhkan asam urat? Ketiga, bagaimana mekanisme pembuatan teh kering? Yang keempat, tujuan masalah. Kelima, tujuan teh kering dapat bermanfaat bagi masyarakat karena khasiatnya yang bisa menekan asam urat. Luaran yang kami inginkan dalam program kreativitas ini sangat besar, sehingga kami berharap kedepannya nanti bahwa produk yang kami buat ini dapat diterima oleh masyarakat dan dapat menjadi produk yang unggul untuk menjadi minuman yang sangat bermanfaat. Dan kami juga berharap semoga produk yang kami buat ini dapat tercapai dan diterima oleh masyarakat dengan baik. Kegunaan yang dapat kami ambil dalam program ini bagi kami mahasiswa, yang pertama, mengasah kemampuan mahasiswa untuk dapat menciptakan program kreativitas. Yang kedua, kreativitas yang nantinya sangat bermanfaat untuk mahasiswa tersebut. Yang kedua, membantu mahasiswa mewujudkan ide-idenya untuk membuat produk sendiri dan memiliki kemandirian finansial ke depannya. Ketiga, meningkatkan kemampuan kerja tim. Yang keempat, dapat membantu menurunkan asam urat bagi penderita. Selanjutnya, peluang pasar. Analisis pasar. Teh kering merupakan minuman yang sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan. Teh kering ini bermanfaat untuk menurunkan asam urat pada seseorang yang menderita asam urat. Memasarkan dengan model dan bentuk yang unik merupakan suatu titik jual utama yang kami tawarkan dalam produk ini. Produksi teh kering dilakukan jika ada pemesanan. Kapasitas produksi minimum 10 teh. Produksi teh menggunakan bahan-bahan yang ada di lingkup rumah yang telah tersedia. Rincian barang dapat dilihat pada bagian rincian biaya. Promosi dilakukan dengan metode penyebaran pamflet, posting produk di Facebook dan Instagram, serta pembagian tester di lingkungan rumah. Penjualan produk dilakukan di masyarakat daerah Kota Baru, Rio Rejo, Gresik. Bisa juga membeli lewat online, yakni bisa lewat Facebook dan Instagram. Kami juga membuka di tempat-tempat keramaian seperti di Car Free Day dan Bazar. Evaluasi dilakukan setiap akhir produksi dan penjualan akan bertujuan untuk menentukan strategi perusahaan ke depan.